Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, Bapak Ibu peserta uji kompetensi jenjang jabatan fungsional pimpinan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana caranya mengisi formulir permohonan asesmen atau biasa kita sebut dengan form APL 01. Ini filenya. Ini adalah formulir permohonan sertifikasi kompetensi atau form APL 01. Form APL 01 ini yang mesti Bapak Ibu isi jika ingin mengikuti uji kompetensi. Bagaimana langkah-langkah untuk mengisi form ini? Berikut kita saksikan bersama bagaimana langkah-langkahnya. Ada 7 langkah setidaknya untuk mengisi form APL 01 ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa jenjang jabatan yang akan Anda ikuti dalam uji kompetensi ini sudah sesuai. Apa maksudnya? Sebagai contoh misalnya, saat ini jabatan Anda adalah polisi kehutanan, jenjang jabatan Anda adalah pemula. Artinya Anda adalah polisi kehutanan pemula. Anda sudah mencukupi angka kredit untuk naik jenjang jabatan dan juga sudah menerima surat pemanggilan untuk mengikuti uji kompetensi. Artinya jenjang yang Anda akan naik ke jenjang pelaksana atau jenjang terampil. Nah, artinya jenjang jabatan yang akan Anda ikuti dalam uji kompetensi adalah polisi kehutanan, jenjang terampil atau pelaksana. Nah, itu. Kemudian langkah yang kedua, Anda harus mendownload file APL 01 atau form permohonan asesmen ini, di mana downloadnya bisa di blog saya, yaitu di http://arhamin.blogspot.com. Kita copy dan kita buka blognya. Di sini kita paste, kemudian kita enter. Nah, ini blognya, blog yang tempat kita untuk mendownload form APL 01 tadi. Di sini ada beberapa judul uji kompetensi, tentang uji kompetensi. Saya sudah membahas tuntas ini, Bapak Ibu bisa baca. Mana formnya? Formnya ada di sini. Ini formnya bisa di-download di sini atau diunduh di sini. Ini jenjang-jenjang jabatannya. Ini form APL 01 dan ini form APL 02. Di sini juga tersedia komponen unit kompetensi. Kemudian juga disediakan standar kesamaptaan untuk polisi kehutanan. Kemudian juga disediakan Peraturan Menteri LHK nomor 54 tentang standar Polhut. Ini semua pejabat fungsional polisi kehutanan wajib punya file ini. Kenapa? Karena file ini adalah menjadi acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Jadi istilahnya ini adalah kitabnya polisi, salah satu kitab rujukannya polisi kehutanan. Nah, kita download. Bagaimana cara mendownloadnya? Cara mendownloadnya tinggal diklik. Nah, tadi kita contohnya adalah form APL 01. Kita akan naik ke jenjang terampil atau pelaksana. Ini tinggal diklik, maka akan muncul form APL 01-nya dan kita tinggal klik download ini, di download, dan otomatis akan terdownload gitu. Karena kita sudah punya filenya, kita sudah download sebelumnya, jadi kita tidak perlu mendownload lagi file ini. Baik. Nah, kita sudah melakukan tahap yang kedua, yaitu mendownload filenya. Tahap yang ketiga, yaitu kita harus menyiapkan file Peraturan Menteri LHK tentang standar kompetensi jabatan fungsional. Contoh tadi kita adalah polisi kehutanan, maka standar kompetensi jabatan fungsional kita adalah Peraturan Men LHK nomor 54 tahun 2015. Tadi sudah ada di blog saya juga, bisa di-download di sana. Ini adalah filenya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
nomor 54 tahun 2015 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Oke, kita sudah punya filenya. Kemudian yang keempat, siapkan portofolio atau bukti kegiatan yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Bukti portofolio ini atau bukti kegiatan ini kemudian Anda scan, ya, Anda scan per unit kompetensi. Nah, masing-masing unit kompetensi ini digabung atau di merger dalam satu file dalam format PDF, ya, ukurannya maksimal 1 MB. Nah, portofolio atau bukti kegiatan ini yang Anda upload nanti kemana? Diuploadnya nanti ke halaman konfirmasi ini. Nah, saya punya contoh yang bisa diadopsi atau diduplikasi. Bisa Anda tiru bagaimana menyusun portofolio yang rapi. Ini adalah hasil scan portofolio ini. Ini contohnya. Misalnya pada jenjang terakhir. Nah, di halaman depannya kita beri judul. Contohnya beri judul Unit Kompetensi Inti. KHT Polhut 00601 menyusun rencana kerja personal. Apa saja bukti yang ada di dalam unit kompetensi ini? 1. Surat perintah tugas. 2. Rencana kerja personal. 3. Laporan pelaksanaan. 4. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Dan kelima adalah sasaran kinerja pegawai. Ini contohnya. Oke. Sekarang kita balik ke step tadi, langkah-langkah tadi. Setelah kita menyiapkan portofolio, maka langkah yang kelima adalah isi form apel 01 ini dengan benar. Kita sekarang membuka form apel. Form apel 01 ini dibagi beberapa bagian. Bagian pertama adalah rincian tentang data asesi. Apa itu asesi? Asesi ini adalah peserta uji kompetensi. Nah, pada bagian ini cantumkan data pribadi Anda, data pendidikan formal serta data pekerjaan Anda pada saat ini. Nah, ini data pribadi. Misalnya kita isi nama kita adalah Jupriyadi, misalnya Jupriyadi. Kemudian tempat tanggal lahir, misalnya kita lahir di mana? Misalnya kita lahir di Bengkulu. Ya. Oh, lihat formatnya di sini adalah garis miring, berarti kita kasih garis miring. Tanggal misalnya 12 Juli 1992. Kita rapikan. Ya. Nah, berikutnya adalah kita memilih jenis kelamin. Maka ini dicoret yang tidak perlu. Contohnya misalnya kita adalah laki-laki, maka kita coret yang wanita. Kebangsaan di sini kita ada Indonesia. Alamat rumah, di sini kita isi alamat rumah. Misalnya jalan ini diisi, alamat ini diisi yang lengkap. RT 03 garis miring, RW nya adalah 001, kelurahan apa misalnya namanya apa ya, kelurahan Semarang, Kecamatan Surabaya, misalnya ya, hanya contoh saja. Ini harus diisi di alamat lengkap Anda, selengkap-lengkapnya. Itu misalnya. Kemudian kode pos ini juga diisi dengan kode pos alamat rumah Anda, misalnya 851. Kemudian ini jika kita punya telepon rumah, kita isi telepon rumah, ya.
Nah, ini nomor handphone, misalnya nomor handphone ini adalah nomor handphone yang Anda aktif. Misalnya kita adalah handphone kita, misalnya ya. Nah, itu juga dengan alamat email. Alamat email ini juga alamat yang aktif, kita isi misalnya. Ya, pendidikan terakhir, misalnya kita tadi adalah polisi kehutanan jenjang pemula SMA, atau kita lebih perjelas boleh misalnya SMK kehutanan. Kemudian data pekerjaan saat ini. Nah, di sini formatnya adalah nama lembaga atau perusahaan. Nah, ini kita isi nama unit kerja kita atau nama instansi kita. Jabatan. Nah, jabatan ini adalah jabatan Anda saat ini, berarti Anda adalah polisi kehutanan kemudian dilakukan, ya, dilakukan. Nah, ini adalah alamat kantor Anda, misalnya ini dikasih alamat dan kode posnya juga Anda isi. Ini alamat telepon kantor dan ini alamat email kantor, nomor telepon kantor dan ini alamat email kantor. Selanjutnya ini tujuan sertifikasi. Nah, tujuan sertifikasi Anda adalah untuk sertifikasi. Nah, ini yang ditebalkan. Ini sudah dipilih skema sertifikasi. Skema sertifikasi yang akan Anda gunakan adalah dalam bentuk okupasi. Jadi ini tidak usah diubah. Nah, yang harus Anda isi dengan benar adalah pada bagian ini. Inilah daftar unit kompetensi. Pada bagian 2 ini berisikan unit kompetensi yang akan Anda ajukan untuk dinilai atau diuji kompetensi dalam rangka mendapatkan pengakuan. Ya, sekali lagi dalam rangka mendapatkan pengakuan bahwa Anda itu kompeten sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang Anda miliki. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini ada kolom ya, ada nomor, kemudian kode unit, judul unit, dan jenis standar. Di sini ada yang namanya unit kompetensi inti, kemudian ada lagi namanya unit kompetensi pilihan. Nah, panitia uji kompetensi itu sudah berbaik hati untuk kalau Anda mendownload form APL yang dari blog yang saya sebutkan tadi, Anda mendownload form APL sesuai dengan jenjang yang Anda butuhkan, maka kita sudah mendownload ini ya, jenjang PL 01 jenjang APL 01 polisi kehutanan jenjang pelaksana atau terampil. Maka yang akan kita dapatkan form APL ini, yang mana kompetensi intinya sudah diisi sesuai dengan jenjang polisi kehutanan pelaksana. Nah, di sini ada 5 unit kompetensi. Ini ada kode unitnya, ya, ini ada kode unitnya, dan ini ada judul unitnya. Nah, ini melihat ini di mana? Melihat ini adalah di standar kompetensi tadi. Kalau Polhut di Peraturan Menteri LHK, nah ini disebutkan Peraturan Menteri LHK nomor P54 tahun 2015 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita di sini tinggal tekan Ctrl F, kemudian tadi kita polisi kehutanan jenjang pelaksana, maka kita tinggal klik pelaksana atau terampil. Klik terampil. Kita enter sampai kita menemukan pemaketan unit kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan jenjang terampil atau pelaksana tadi. Pemaketan
pemaketannya itu ada di lampiran ya, ada di lampiran. Kita cari sampai kita ketemu. Nah, ini dia pemaketan kompetensi polisi kehutanan terampil atau pelaksana. Ini ada di halaman 34 di peraturan menteri ini, 34 dan 35. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian kompetensi inti. Nah, di sini ada 5 unit kompetensi inti. Nah, ini adalah kodenya. Yang dimaksud kode unit tadi adalah kode unit kompetensi. Ini judul unit kompetensinya. Kita sesuaikan apakah sesuai isinya. Yang pertama adalah ini ya, kode unitnya. Kita lihat ya, ini kode unit yang pertama, menyusun rencana kerja personal, betul ya. Kemudian yang kedua 11, melakukan penjagaan, betul. Kemudian yang ke-13, melakukan patroli, betul. Kemudian yang ke-18, melakukan operasi fungsional pengamanan hutan, betul. Yang terakhir adalah 26 ya, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang juga tersangka. Nah, ini ternyata betul, unit kompetensi inti kita sudah benar ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memilih unit kompetensi pilihan. Namun sebelumnya kita melihat di sini. Di sini ada jenis standar. Nah, ini cukup kita copy dan kemudian paste kan. Karena rujukannya sama. Jadi yang unit kompetensi yang kedua itu juga sama rujukannya. Tinggal kita paste. Kita paste ya. Berikutnya juga sama, kita paste. Nah, sekarang kita hanya memilih untuk polisi kehutanan itu hanya satu unit kompetensi pilihan ya, hanya satu unit kompetensi pilihan. Di sini kita tinggal belum kelihatan, kita samakan ya. Nah, kita lihat di standar tadi unit kompetensi pilihan itu ada berapa pilihan, namun ada syaratnya, syarat dan ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya adalah unit kompetensi inti ini adalah unit kompetensi wajib. 5 unit kompetensi inti ini tidak boleh kita ambil lagi menjadi unit kompetensi pilihan, karena ini sudah pasti mutlak akan kita dapatkan. Jadi unit kompetensi pilihan itu kita pilih dari mana? Kita pilih dari unit kompetensi pilihan pada jenjang jabatan yang sama. Ingat, jenjang jabatan yang sama. Jadi jenjang terampil, karena contoh di sini kita buat ada polisi kehutanan yang terampil, jadi kita pilih pada jenjang terampil atau pelaksana. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah memang yang unit kompetensi yang memang kita melakukannya dan kita punya bukti atau bukti portofolio atau bukti pendukung kegiatan tersebut. Nah, mana contohnya? Misalnya kita pilihannya ada di sini banyak ya. Misalnya kita pilih yang ini, KHT Polhut 00801, melakukan anjang sana atau kunjungan ke tokoh masyarakat. Nah, kita isi di sini ya, KHT Polhut 0801. Apa judulnya? Judulnya kita lihat, judulnya adalah melakukan anjang sana atau kunjungan ke tokoh masyarakat. Hal yang sama, ini adalah standarnya, jadi rujukan, kita copy kemudian kita paste di sini. Nah, tahap yang kedua ini sudah selesai. Ini tahap kedua ya. Tahap kedua sudah selesai kita isi. Kemudian kita melanjutkan pengisian pada tahap yang ketiga atau bagian ketiga, yaitu bukti kelengkapan pemohon. Di sini ada dua kolom. Kolom pertama adalah unit atau elemen kompetensi. Nah, supaya rapi kita turunkan ini. Kita turunkan. Nah, kita lihat di sini ya. Bukti kelengkapan pemohon. Ada unit atau elemen kompetensi, kemudian bukti. Nah, bagaimana cara mengisi buktinya? Nah, ini supaya rapi, nanti kita bikin urutannya. Ya. Nah, ini karena belum ada warnanya. Kenapa belum muncul hurufnya? Berarti ini warnanya masih warna putih ini. Jadi kita rubah jadi otomatis. Nah, kita isi. Misalnya menyusun rencana kerja personal. Tadi kita misalnya punya contoh ya. Punya contoh di sini. Nah, ini contohnya. Apa contohnya? Misalnya surat perintah tugas, rencana kerja, laporan
rencana kerja personal, laporan pelaksanaan, surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Misalnya itu ya. Nah, kita misalnya isi di sini satu misalnya surat, atau kita singkat boleh SPT, surat perintah tugas menyusun rencana kerja personal. Kemudian yang kedua yang jadi bukti adalah rencana kerjanya. Misalnya kita telah menyusun rencana kerja personal. Kemudian yang ketiga kita punya lagi buktinya, surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, apa itu namanya terserah ya, tergantung jatuhnya masing-masing. Surat pernyataan melaksanakan tugas dalam rangka menyusun rencana kerja personal. Misalnya kita punya 3 bukti. Nah, 3 bukti inilah yang saya maksud tadi, yang kemudian kita scan dan kita satukan menjadi satu file dalam bentuk PDF ya, maksimal ukurannya tadi 1 MB. Oke. Nah, misalnya 3 itu buktinya. Sekarang kita masuk ke unit kompetensi yang kedua, yaitu melakukan penjagaan. Ini sama. Nah, nomornya tidak harus mengulang lagi nomor 1, 2, 3, tidak harus mengulang lagi dari nomor 1 ya. Tetapi cukup kita lanjutkan. Misalnya adalah SPT, surat perintah tugas melakukan penjagaan. Nah, kemudian yang kedua ialah jadwal, misalnya jadwal penjagaan. Yang ke-6 kita lanjutkan. Yang ke-6 adalah SPMT, pernyataan melaksanakan tugas penjagaan. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut ke unit kompetensi yang ketiga. Unit kompetensi yang ketiga adalah melakukan patroli. Kita cukup meneruskan pengisian tadi. Nah, kita tinggal lanjutkan misalnya surat perintah tugas melakukan misalnya itu. Nah, ini isi saja SPT ya, kan lebih bagus lagi misalnya diperjelas, misalnya SPT-nya nomor berapa gitu ya. Ke-8 misalnya apa namanya, dokumentasi misalnya ya, dokumentasi pelaksanaan patroli, kemudian yang ke-9 misalnya kemudian selanjutnya kita yang berikutnya, jadi kompetensi yang berikutnya yaitu melakukan operasi fungsional pengamanan hutan. Nah, ini kita lanjutkan lagi nomornya, nomor 10 SPT ya, SPT operasi fungsional. Kemudian yang ke-11 misalnya apa lagi ya, misalnya dokumentasi operasi personal. Lebih tahu adalah yang lebih tahu anggota Polhut ya, yang lebih tahu lebih detail gitu ya, yang sesuai. Ini hanya sekedar contoh ya. Berikutnya misalnya 12 ya. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka atau non justisia. Nah, ini misalnya 12 ini yang tadi seperti melakukan pemeriksaan terhadap orang diduga tersangka. Kemudian yang ke-13 misalnya adalah berita acara
hasil ya, hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan. Nah, ini kita teruskan kompetensi pilihannya. Kompetensi pilihan tadi kita nomor 008.01 kita lanjutkan juga ya, kita lanjutkan dari wajib protokol tadi 14 itu adalah SPT melakukan anjang sana, kemudian yang ke-15 apa namanya, misalnya cukup segitu dulu ya. Jadi kita punya 15 ya, 15 bukti. Nah, bukti itu harus dikumpulin semua nggak sih? Memang ada batasannya adalah 2 tahun terakhir. Nah, sebenarnya karena ini sifatnya diupload ya, jadi sebenarnya tidak harus semuanya bukti itu selama 2 tahun. Mungkin kalau misalnya polhut yang aktif gitu ya, melakukan anjang sana aja misalnya sampai 10 kali, berarti ada 10 surat perintah tugas. Tidak harus, tetapi bisa aja satu misalnya buktinya yang dikumpulkan, satu bukti surat perintah tugas untuk melakukan anjang sana ini ya, untuk melakukan anjang sana, dan ini merupakan menurut Anda adalah bukti terbaik yang bisa Anda pertanggungjawabkan di depan asesor. Itu. Nah, sudah bagian ketiga yang kita isi ini. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi bagian terakhir. Bagian terakhir adalah di sini penutup ya, rekomendasi. Di sini kita tulis nama kita, asesi itu adalah kita ya, peserta uji kompetensi. Di sini kita tulis nama kita, siapa tadi kita, Priyadi misalnya. Nah, di sini tanda tangan karena ini adalah bentuknya nanti filenya akan kita upload supaya juga bagus hasil uploadannya. Maka tanda tangan ini cukup kita letakkan tanda tangan scan ya, scan tanda tangan kita taruh di sini, dalam sini kita copy paste kan di sini, kemudian kita kasih tanggal. Misalnya tanggal pengisian hari ini adalah misalnya 1 Agustus ya. 1 Agustus 2020. Nah, ini anggap sudah ada tanda tangannya ya. Nah, selesai, kita sudah mengisi form APL 01 ini. Nah, kalau sudah lengkap, sudah benar ya, sudah benar kita isi, maka tinggal kita save as ya. Nah, di sini form APL 01 supaya bagus, Bapak Anda kasih nama Anda Priyadi gitu ya, Priyadi. Nah, tinggal di save. Anda save di file komputer Anda bisa pilih mau pakai Word 9723, mau pakai yang terbaru boleh, tinggal, atau Anda langsung simpan PDF ya, simpan dalam bentuk PDF juga bisa, langsung Anda save, klik ya, selesai. Itu tadi cara pengisian form APL 01. Dan Bapak Ibu semuanya bisa paham ya, dan nanti bisa mengikuti uji kompetensi. Dan pada video berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengisi form APL 02 atau form permohonan assessment atau form assessment mandiri, form APL 02 atau biasa disebut formulir asesmen mandiri. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika Bapak Ibu atau
teman-teman semua menganggap ini bermanfaat, bisa di like videonya, bisa di share dengan teman-temannya supaya ini akan terus bisa menjadi contoh bagi calon peserta uji kompetensi. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.